منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdahu karya Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibn Umar Ibn Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan beliau yang disebutkan di halaman 160 tentang az-zabhu, menyembelih, dan dalil-dalilnya. Qala rahimahullah, disebutkan di halaman 161, wa dalilun nazri qauluhu ta'ala, dalil tentang nazar, dalil yang menunjukkan bahwasannya nazar merupakan ibadah. Nazar merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadar, mereka menunaikan nazar. Mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatirah, dan mereka juga takut akan suatu hari yang keburukan pada hari tersebut mustatirah, menyebar. Ayat ini dibawakan pada konteks pujian kepada orang yang menunaikan nazar, sehingga sisi pendalilan wajhud dalalah bahwasanya nazar adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya. Aidan kama taqaddam, an-nadhru ibadatun minal ibadatil jalilah. Kata beliau juga sebagaimana yang telah lalu, nazar adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang sangat mulia. Wa wajhu syahid minal ayah, sisi pendalilannya dari ayat tersebut, fi kaunin nadhri ibadah, yang ditinjau bahwasanya nazar itu merupakan ibadah, annallaha subhanahu wa ta'ala madahahum ala wafaihim bin nuzur, yaitu ditinjau dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka atas penunaian nazar tadi. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala la yamdahu illa ala fi'lin mahbubin ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memuji melainkan pada perbuatan yang dia cintai. Wa hadza huwa dhabitul ibadah. Ini adalah dhabit dalam suatu ibadah. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah suatu nama untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Fallahu subhanahu wa ta'ala madahum ala hadzal fi'l. Allah memuji mereka atas perbuatan ini. Fayadullu ala annahu ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut digolongkan sebagai bentuk ibadah. Fannadru la yajuzu ayyusrafa li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya nazar tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza fi qoulihi azza wa jalla. Demikian juga pada firman Allah azza wa jalla, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu." Kata Allah azza wa jalla, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin." Apapun yang kalian infakkan, au nazartum min nazrin,
Demikian juga apapun yang kalian bernazar padanya, fa innallaha ya'lamuhu, Allah mengetahuinya. Kalau Allah tahu, Allah pasti akan membalasnya. Pada ayat ini digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla, diatofkan antara infak dan nazar. Ini juga menunjukkan bahwasanya nazar bagian dari ibadah karena diatofkan dalam suatu hukum. Dan juga dalam ayat ini tadi ada konteks balasan, sehingga diantara ciri-ciri ibadah adalah tatkala Allah memuji pelakunya, Allah memberikan balasan bagi amalan tadi. Fa'allaqallahu subhanahu wa ta'ala fi'lahum bi'ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan perbuatan mereka dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah ta'alik, Allah ikat bahwa tentang perbuatan mereka tersebut, yaitu bernazar, itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni akhbara annahu ya'lam al-mukhlis wa ghairul mukhlis. Maknanya Allah tahu mana orang yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Allah tahu mana yang ikhlas dalam berinfak, mana yang riya dalam berinfak. Allah tahu juga mana yang ikhlas dalam bernazar, mana yang tidak ikhlas dalam bernazar. Wa ta'liqu hadhil af'al bil ilmi laisa li mujarradil ilmi. Ta'liq, Allah gantungkan, Allah ikat perbuatan tersebut dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena Allah mengetahuinya, bukan. Lakin li ajli tahsili thawab wal jazaa, akan tetapi dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan balasan. In kanat hadhin nuzur khalisatan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala wa waqa'at ala muradillah. Kalau nazar tersebut ikhlas dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan terjadi dengan kehendaknya, fallahu subhanahu wa ta'ala yusibuhum, Allah yang akan membalas mereka. Wa hakadza fi amrillah, demikian juga tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar. Fallahu subhanahu wa ta'ala la ya'mur illa bima kana wajiban aw mustahabban wa hadha dhabitul ibadah. Ini juga perintah Allah azza wa jalla dalam ayat Al-Qur'an, wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, gitu ayatnya syaratnya. Wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah melainkan sesuatu yang wajib atau perkara yang disunnahkan. Ini dhabitul ibadah. Sehingga dari sini bisa antum simpulkan di antara ciri-ciri ibadah itu apa? Pujian bagi pelakunya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang kedua, ada balasan bagi perbuatan tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Yang ketiga, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Itu khulasah. Jelas? Nah, itu namanya khulasah. Jelas? Wadih? Antum simpan, masukkan maklumat file. Ilmu itu syai'an fa syai'an. Ya. Kemudian qal rahimahullah, wa dalilul khauf, dalil al khauf, bahwasanya khauf merupakan ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, syaitan, sesungguhnya syaitan itulah yang menakut-nakuti walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman. Fal khauf alladhi huwa khauful ibadah, ya, khauf, rasa takut yang dikategorikan sebagai bentuk rasa takut
ibadah. Khauf itu macam-macam ya. Ada khauf tabi'i, ada khauf ibadah. Apa khauf ibadah? Khauf, rasa takut yang dikatakan sebagai bentuk ibadah adalah apabila rasa takut tersebut didasari dengan ta'zim, pengagungan terhadap yang ditakuti. Antum takut sama api? Ya, tapi tidak ada pengagungan terhadap api. Tapi kalau orang Majusi yang mungkin takut pada api, dia dibarengi mengagungkan api tersebut, itu namanya khauful ibadah. Khauf ibadatun minal ibadatil qalbiyatil jalilah. Khauf merupakan ibadah qalbiyah yang sangat mulia. Wastadallal musannifu rahimahullah bihadil ayatil karimah. Sehingga musannif rahimahullah berdalil dengan ayat yang mulia tersebut, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan, dialah yang menakut-nakuti hamba-hamba wali-walinya. Min kaidis syaitan li ibadillah annahu yukhawwifuhum bi awliya'ihi. Ini juga lihat faedah dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Kata Syekhuna Abdurrahman, min kaidis syaitan li ibadillah, termasuk kaid, tipu daya syaitan kepada hamba-hamba Allah, termasuk makar dan tipu daya syaitan kepada Bani Adam, annahu yukhawwifuhum bi awliyaihi. Syaitan nakut-nakuti mereka dengan auliyanya, dengan walinya. Ditakut-takuti sama syaitan, dibuat takut. Kamu gitu. Dibuat takut sama siapa? Sama kuburan tuh. Ya, dibuat takut sama kuburan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itulah syaitan yang suka nakut-nakuti wali-walinya, tuh apa? Hamba-hambanya. Min bab hadzil maf'ul al-awwal. Min bab, dalam rangka membuang maf'ul al-awwal. Ya. Apa takdirnya? Fal ayat itu takdirnya yukhawwifukum awliya'ahu. Syaitan nakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Siapa wali syaitan terkadang? Ashabul kubur. Orang-orang yang sudah mati itu dibuat takut sama syaitan. Ente kalau ke kuburan enggak nunduk-nunduk, enggak sungkeman di kuburan itu, nanti kualat, kasih sakit sama dia. Ya enggak? Dibuat takut. Jadi syaitan membuat orang itu takut kepada wali syaitan. Siapa saja wali syaitan? Macam-macam. Dedemit, genderuwo, itu walinya syaitan. Ya enggak? Dibuat takut kepada orang-orang kufar, dibuat takut kepada penghuni kuburan. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, a'taitul amwal, aku telah memberi harta. Ai a'taitu al-qauma al-amwala, aku telah memberi harta kepada suatu kaum. Faqauluhu, sehingga firman Allah yukhawwifu awliya'ahu, ay takdirnya apa? Yukhawwifukum awliya'ahu, Allah menakut-nakuti kalian kepada walinya. Jelas? Yu'azzimu haula al-awliya fi, atau yu'azzimu haula al-awliya fi nufusikum hatta tadhunnu wa ta'taqidu annahum dzu quwwatin wa annahum dzu ba'sin wa annahum dzu syiddatin. Jadi syaitan membesar-besarkan para wali tersebut di diri-diri kalian. Dibesar-besarkan sama syaitan, ya. Hatta tadhunnu, sehingga kalian mengira, wa ta'taqidu, serta kalian meyakini, annahum dzu quwwah, wah ini dia punya kekuatan, punya kesaktian ini. Sengaja dibuat syaitan. Betul, datang ke kuburan karena tidak mengucap salam, pulang-pulangnya demam. Ya Allah, betul-betul sakti nih. Ya enggak?
wa annahum dzu ba'sin wa annahum dzu syiddatin, mereka bisa menghukum, bisa mengazab. Fatakhafunahum wa la tuqatilunahum wa la ta'ammarunahum wa la ta'murunahum bil ma'ruf wa la tanhaunahum 'anil munkar, sehingga kalian takut ya kepada mereka. Wala tuqatilunahum, tidak mau memeranginya. Ini kalau misalkan wali-walinya orang-orang orang-orang kafir, tidak mau karena ketakutan tadi, tidak mau memeranginya, tidak mau memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, tidak pula mau melarang dari perkara yang mungkar, ila ghairi dzalik, dan yang selain itu. Qala ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Huna amara Allah Subhanahu wa taala ay yukhassa wahdahu bil khauf. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar dia dikhususkan dengan khauf. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa hadza dalilun ala anna al khaufa ibadatun minal ibadat. Ini merupakan dalil yang jelas bahwasannya khauf bagian dari ibadah. Fallahu la ya'muru illa bima kana wajiban aw mustahabban, karena Allah tidak akan memerintahkan kecuali pada sesuatu yang wajib atau mustahab. Wa hadha huwa dhabitul ibadah. Ini adalah dhabitul ibadah. Al ibadatu la takunu illa wajibatan aw mustahabbatan. Yang namanya ibadah tidak akan yang namanya ibadah tidaklah dihukumi melainkan wajib atau mustahab. Ya. Ibadah itu kalau tidak wajib ya sunnah. Wa qala ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, allaka wujudal iman bil khauf minhu wahdahu subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menta'liq, mengikat adanya keimanan itu dengan khauf, dengan rasa takut hanya kepadanya. Jelas? Kata Allah Azza wa Jalla, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman ya takutlah kalian kepadaku. Maknanya kalau kalian tidak beriman ya sudah, tidak usah takut kepadaku. Sehingga kalau kalian betul-betul mukminin, betul-betul beriman, ya takutnya harus kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada iman. Jelas? Wadih? Masya Allah, jelas ya. Kemudian wa qala rahimahullah wa dalilur raja, dalil ar-raja. Apa raja? Harapan. Dalil yang menunjukkan bahwasannya harapan merupakan ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Lihat ya ikhwan, ini bahasanya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang dimaksud? Allah Azza wa Jalla. Tapi menggunakan bahasanya apa? Rabb. Ya. Siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan pencipta dia, dengan pemberi rezeki kepada dia, dengan pengatur alam semesta ini tadi, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Dan jangan menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Di sini disebutkan apa? Ar-raja. Aidan ar-raja alladhi huwa raja'ul ibadah. Ar-raja yang dikategorikan sebagai raja'ul ibadah, la yajuzu ayyakuna illa fillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah. Antarjuwa fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, tarju hadza fi ghairillah fa hadza syirkun.
tatkala engkau mengharap suatu perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah Azza wa Jalla, engkau mengharap ini pada selain Allah, maka ini digolongkan sebagai bentuk syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Rabbnya. Man kana yatma'u fi liqa'illah, siapa yang dia ada harapan keinginan ingin berjumpa Allah. Wal wusul ila karamatihi, dan ingin sampai kepada kemuliaan. Wal wusul ila sawabihi, dan ingin mencapai pahala. Wa in'amihi wa ihsani wa judihi, serta dia ingin mencapai anugerah dan kebaikan serta kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Wal wusul ila muayanatillahi wa ru'yatihi subhanahu wa ta'ala, juga barang siapa yang menginginkan ingin melihat langsung Allah Azza wa Jalla, falyasta'idda idza arada dzalika bil amali shalih, maka hendaklah dia persiapkan hal tersebut kalau dia menginginkan hal tersebut dengan cara beramal saleh. Alladzi syartuhu al-ikhlas wal mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana syarat amalan saleh tersebut adalah ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdhar minasyirki billahi alladzi ya'ti 'alal a'mali shalihah fayaj'alaha haba'an manthura, serta hendaklah waspada dia dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana syirik tersebut akan mendatangi amalan-amalan soleh, kemudian membuat amalan-amalan soleh tersebut haba'an manthura, ibarat debu yang berterbangan. Wadih? Sehingga makna ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, menginginkan mendapatkan kemuliaan, menginginkan mendapatkan nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat, hendaklah dia beramal saleh, yang mana syarat amalan saleh tersebut akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas dalam beramal, dia mencontoh Rasulullah SAW dalam beramal. Kalau sudah dipraktikkan sama dia yang demikian ini tadi, maka nilai positifnya, kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, ya, maka dia akan mendapatkan anugerah ini tadi. Namun kalau seandainya jatuh pada kesyirikan, apa yang terdampak? Maka Allah akan jadikan amalannya sia-sia. Jelas? Wadih? Jelas ya? Kemudian waqala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala, dalil tawakkal qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian beriman kepada Allah, hendaknya kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. At-tawakkul aidan minal ibadatil azimah wal jalilah. Tawakal itu merupakan ibadah yang sangat agung lagi mulia. Wa huwa sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madhar ma'a thiqati billahi wa mubasyaratil asbabil masyru'ah. Lihat bahasa Syekhuna Abdurrahman, kata beliau, yang namanya tawakal sidqul i'timadi 'ala Allah, jujur dalam bersandar hati kepada Allah, fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ada sidqul i'timad, betul-betul hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi apa? Ma'as thiqah billah, dibarengi percaya dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Plus mubasyaratil asbabil masyru'ah, ada pelaksanaan sebab-sebab yang disyariatkan. Jelas? Seperti itu. Sehingga yang namanya tawakal ada beberapa komponen. Yang pertama sidqul i'timad, yang kedua thiqatu billah, hatinya bersandar kepada Allah, dibarengi dia yakin akan Allah Azza wa Jalla pasti ya menolong dia. Yang ketiga fi'lul asbab. Kemudian
Qala rahimahullah wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah azza wajalla. Yakni ad-dalil ala anna tawakkul ibadatun minal ibadatil jalilah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal bagian dari ibadah yang sangat mulia. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allah taqdimul ma'mul 'alal 'amil. Nah lihat ya, taqdimul ma'mul 'alal 'amil, mendahulukan ma'mul pada amilnya. Mana amilnya? Amilnya fatawakkal, ya. Ma'mulnya, objeknya mana? Wa 'ala Allah. Konteks aslinya apa? Tawakkalu 'ala Allah, gitu kan? Tawakkalu 'ala Allah. Dibalik, wa 'ala Allah fatawakkalu. Apa faedahnya? Kata Syekhuna Abdurrahman, taqdimul ma'mul 'alal 'amil wa huwa fatawakkalu yufidul hasrah. Mendahulukan ma'mul pada amil, ya. Amilnya mana? Fatawakkalu. Ma'mulnya mana? Wa 'ala Allah yufidul hasr, memberikan faedah hasr, batasan. Ai la tatawakkalu illa 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalian jangan bertawakal melainkan hanya kepada Allah. Fahadha dalilun ala annahu ibadah. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah bagian dari ibadah. Fallahu azza wa jalla amara bitawakkul alaihi kama fi hadhil ayatil karimah. Allah azza wa jalla memerintahkan untuk bertawakal kepadanya sebagaimana pada ayat yang mulia tersebut. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Sembahlah Allah dan bertawakallah engkau kepadanya. Wa hakadha fi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Konteks normalnya apa? Yatawakkaluna 'ala rabbihim. Tapi dibalik, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa huna aidan syahidun akhar. Qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin. Apa? Kata Syekhuna Abdurrahman, allaqa wujudal iman bitawakkul alaihi subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengikat, ya, adanya keimanan tersebut dengan tawakal semata kepadanya dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wadih, jelas? Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, dalam ayat yang lain konteksnya apa? Wa qala Musa, Musa mengatakan ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Musa, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, maka kepadanya lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum muslimin. Wadih, jelas? Kemudian sedikit lagi nih. Qala ta'ala, qala rahimahullah, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala. Dalil al-inabah, inabah merupakan ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Hendaklah kalian berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Taqaddama anna al-inabah ibadatun minal ibadatil jalilah. Telah berlalu bahwasanya inabah adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia. Allati bima'na taubah wa ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana inabah tersebut bermakna taubah dan rujuk kembali kepada Allah azza wajalla. Faham jelas? Inabah itu maknanya taubah wa rujuk ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadatil iqbal ala Allah. Dan ada tambahan iqbal ala Allah. Apa iqbal ala Allah? Ada nilai tambahan menghadapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inabah itu taubat dengan plusnya apa? Al-iqbal ala Allah. Wal musara'a ila mardatillahi bil a'malis salihah, serta bergegas, musara'ah, bergegas untuk menuju keridhaan Allah dengan cara beramal saleh.
Qala ta'ala wa anibu ila rabbikum ay irji'u ila rabbikum wanqadu lahu wastaslimu li syar'ihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Irji'u ila rabbikum, rujuklah kalian kepada Allah. Wanqadu lahu, tunduklah kalian kepada Allah. Wastaslimu li syar'ihi, pasrahlah kalian kepada syariat Allah. Itu maknanya. Wa anibu ila rabbikum fal amru bil inaba yadullu ala annaha ibadatun minal ibadatil jalilah. Pada ayat wa anibu ila rabbikum waslimulah, itu kan perintah untuk berinabah. Ini menunjukkan bahwasanya inabah adalah ibadah yang sangat mulia. La tajuzul inaba ila ghairillah, tidak diperbolehkan inabah kepada selain Allah. Kama annahu la tajuzu tauba ila ghairillah, taubatul ibadah. Kama nabbaha ala dzalika ahlul ilmi. Sebagaimana tidak diperbolehkan bertaubat kepada selain Allah, ya, yaitu taubat ibadah, sebagaimana yang ditanbih oleh para ulama. At-taubah ala qismain, taubat itu ada dua, taubatun ibadah wa taubatun ruju', atau taubatu ibadatin, taubatu ruju'in. Taubat ibadah ada taubat ruju', taubat ada dua, ada taubat ibadah, ada taubat ruju'. Amma taubatul ibadah fala yajuzu ayyatubal insanu ila ghairi rabbih. Adapun taubat ibadah tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk taubat kepada selain Allah Azza wa Jalla. La yatubu ila nabiyyin wala ila waliyyin wala ila abin wala ila ummin wala ila sadiqin wala ila hamimin. Tidak boleh bagi dia taubat kepada nabi, taubat kepada wali, taubat kepada bapak, taubat kepada ibu, taubat kepada teman, taubat kepada kekasih. Tidak boleh. Taubah, kata beliau, at-taubah yaitu taubatu ibadah, la takunu illa ila Allah Subhanahu wa taala. Taubat ibadah itu tidak diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum mukminun, la'allakum tuflihun, supaya kalian pasti beruntung. Kama fi qouli ta'ala, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang tidak ada yang bisa mengampuni dosa illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Lakin taubatur ruju' hadhihi mungkin an tatub bima'na tarji' min khata'ika wa jafaika. Adapun taubat yang bermakna rujuk, ini mungkin saja engkau taubat, maknanya engkau rujuk dari kesalahanmu, engkau rujuk dari kekakuanmu. Kama fi hadits Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, anha ittakhadat numraqatan. Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a sitaron fihi suwarun faghadiba wan sarafa. Jadi dulu disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah itu muat numruqah. Tahu antum numruqah? Numruqah itu sejenis tirai, gorden lah, ya gorden ya, tirai atau gorden numruqah. Tapi ada gambar-gambarnya gitu loh. Numruqah itu tirai yang ada gambar. Paham antum? Nah, jadi Aisyah buat tirai yang ada gambarnya. Lalu Nabi SAW datang, ketika melihat tirai tersebut ternyata ada gambar. Faghadiba wan sarafa. Rasul pun marah, lalu beliau pergi. Apa yang antum fahami di sini, ikhwan? Tidak boleh gambar, ya. Gambar-gambar yang nempel-nempel di dinding itu tidak diperbolehkan. Faqalat, lalu lalu Aisyah mengatakan, "Madza adnabtu ya Rasulullah?" Dosa apa yang aku perbuat ya Rasulullah? Atubu ila Allahi wa rasulihi. Aku taubat, aku rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Jelas? Sehingga mana atubu ila Allahi wa rasulihi ay arji'u ila Allahi wa rasulihi. Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya, aku rujuk. Kama nabbaha ahlul ilmi aidan, sebagaimana yang ditanbih oleh para ulama. Qaulul walad li abihi, ya, ketika anak bilang ke bapaknya, waqad ghadiba alaihi wa darabahu. Bapaknya marah lalu memukul anak tersebut. Yaqul, apa kata anaknya? Atub. Ustaz, taubat Ustaz. Syirik tak ini? Enggak. Kenapa? Karena taubat makna di sini ada ar-ruju'. Difahami? Yakunu walad saghirin. Ya, anak tersebut masih kecil. Dia mengatakan atub bimana arji amma fa'altu. Sehingga ketika anak mengatakan atub, yaitu arji amma fa'altu. Ada santri, ya, agak bandel dikit, disebat, kemudian mengatakan tobat Ustaz, aku tidak akan ngerokok lagi Ustaz, aku tidak akan maling lagi, katanya. Apakah ini syirik? Tidak. Kalau yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah taubatu ruju'in, taubat rujuk, bukan taubatu ibadah. Fahadha la ba'sa ayyakuna ilal makhluk. Kalau taubatu rujuk ini tidak masalah, ya, tidak masalah, diperbolehkan kepada makhluk. Yang tidak boleh taubat kepada makhluk adalah taubatu ibadah. Apa taubatu ibadah? Yaitu rujuk dari kesalahan
dengan mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubat yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Seperti itu. Jelas ya? Karena yang bisa ngampuni dosa, yang bisa memaafkan, yang bisa menyelamatkan dari azab neraka hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, taubat yang seperti ini hanya pada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Sehingga keyakinan sebagian orang misalkan kalau dia minta maaf kepada kiainya, kiainya akan menghapuskan seluruh dosanya. Ya. Dia datang ke kuburan wali. Ada orang banyak dosa, banyak maksiat. Datang dia ke kuburan. Dia mengatakan, ya wali, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa Syekh Fulan, wa Habib Fulan, wa Fulan, wa Fulan. Engkau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, aku bertaubat kepadamu. Aku berharap engkau mengampuni dosaku. Syirik ke benda? Syirik, ya. Karena yang bisa ngampuni hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sisa